Oke, halo teman-teman. Kembali lagi bersama saya dan ini teman kita. Siapa namanya, Bro? Albert, Albert. Sekarang kita ada di mana ini? Rumah Duka Jelambar. Wah, betul sekali, ini Rumah Duka Jelambar dan di sini kita asli dari Nias. Sekarang kita ada di Jakarta. Namun ada salah satu anggota keluarga kita yang meninggal, istri daripada saudara Brian Kasih. Dan sekarang jenazahnya dibawa ke Rumah Duka Jelambar karena di Jakarta ini kalau misalkan ada yang meninggal itu nggak langsung dibawa ke rumah yang meninggalnya atau dari pihak keluarga yang meninggal. Kan biasanya di rumah dibawa ke rumah ya? Iya. Iya kan. Jadi kalau misalkan ada yang meninggal, misalkan dari Gunung Stoli, terus dibawa ke kampungnya, dibawa ke rumah untuk Disemayamkan di iya sana di beberapa hari. baru nanti berangkat. Misalkan sebelum penguburan juga ada doa kan? Ada doa, ada acara lah dari gereja. Itu dilaksanakan semua di rumah keluarga yang meninggal itu. Nah, tapi di sini beda teman-teman, dan ada teman kita nih Albert. Kita bertanya-tanya ke Albert karena dia juga udah lama di sini ya, udah lebih dari 5 tahun ya. Dan mungkin dia lebih paham seperti apa kalau misalkan ada yang meninggal di Jakarta ini. Mungkin lebih ke teman-teman kita orang Nias nih ya, karena kita juga orang Nias di sini dan baru kali ini dari pihak keluarga kita juga ada yang meninggal. Dan ternyata seperti ini prosesnya, dibawa di Rumah Duka Jelambar, dibawa jenazahnya seperti itu. Oke, gimana Albert kalau misalkan ada yang meninggal terus harusnya dibawa ke rumah duka ya atau Benar gimana? sekali. Jadi yang pernah saya lihat, yang pernah saya ikut dalam duka, ya proses begini juga. Nggak ada istilahnya itu dibawa ke rumah, dibawa ke tempat rumah yang disewa atau di apartemen sekalipun nggak boleh, harus ke rumah duka yang begini. Sama kayak saudara kita juga Sherna kemarin itu kan yang Orang meninggal, Nias juga? orang Nias juga yang meninggal bulan April. Di sini nggak ada rumahnya. nggak ada rumahnya, cuma kan dia Tapi punya biarpun sewa. ada rumah atau misalkan di sini ada rumahnya, kalau dia meninggal di rumah sakit dibawa ke rumahnya apa di? Tetap aja nggak bisa. Tetap ada rumah Tetap aja dukanya nggak- sendiri. harus ke rumah duka gitu. Oh gitu. Jadi acara duka, acara persemayam, Acara dari gereja acara juga, dari dari gereja pihak keluarga juga. dilaksanakannya di rumah duka yang Oh. begini. Selang beberapa hari baru tergantung waktu yang telah ditentukan oleh keluarga, baru itu acara pemakaman. Oh begitu. Jadi oh gitu ya, berarti kalau misalkan ada yang meninggal lalu terus dibawa ke rumah duka yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, mungkin ada teman-teman kita yang lagi merantau sekarang, kita kan nggak tahu waktu kapan atau seperti apa terjatuhan kan. Jika seandainya misalkan ada teman-teman kita dari Nias yang kos di Jakarta, kemudian ada dari pihak keluarganya meninggal, misalkan dari rumah sakit, lalu itu dibawa ke rumah duka. Harus Oke, dibawa ke rumah duka, udah jauh beda banget dengan di Nias ya, yang Jauh dimana benar. kita itu langsung bisa dilakukan acara semua itu, acara baik dari gereja itu semua dilakukan di rumah yang meninggal begitu. Nah, kita lanjut, kalau misalkan untuk biayanya seperti apa? Kalau apakah ada biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak keluarga yang meninggal ini untuk membayar nanti gedung yang disewakan yaitu rumah duka? Seperti yang kita tahu juga kan, dan udah beberapa bulan ini yang mungkin kita ngalamin duka, bagaimana kan itu tentang rumah duka itu harus disewa dan biayanya juga nggak sedikit, bisa sampai menyentuh angka puluhan juta juga gitu. Oh begitu, berarti memang ada juga biaya yang kita keluarkan juga untuk menyewakan gedung rumah duka ini ya. Lalu kita lanjut, misalkan ya namanya juga orang meninggal pasti dikubur lah ya kan. Nah, kalau misalkan nanti lanjut untuk penguburan jenazah, itu juga ada biaya yang harus dibayarkan untuk misalkan TPU, tempat pemakaman umumnya.
apakah kita harus membayar lahan juga untuk keluarga kita yang meninggal? Itu untuk pemakaman, lahan pemakamannya pasti bayar lah. Pasti bayar juga. Karena kita tahu juga saudara Sierna juga kayak kemarin tuh berapa dia habisnya bayar berapa untuk lahan. Selain bayar di rumah duka ya lahan pemakaman juga itu ada semacam pajak tahunan dia. Nah, begitu. Oh begitu, harus ada juga yang Ada dibayarkan ya. Oh itu, jadi ya katakanlah berarti kita yang merantau ini ya harus siap sedia lah ya. Harus siap sedia Kalau benar itu. misalkan terjadi apa-apa di perantauan sini, kita yang lagi merantau, lagi ngumpulin duit tentu saja nggak punya uang. Nah memang sih berharap dari pihak keluarga, misalkan kita yang merantau ke sini ada terjadi sesuatu, ya pasti pihak keluarga dari kampung menginginkan itu dibalikin ke kampung. Dibawa pulang ke kampung Tapi jenazahnya. ya terhitung dari nilai yang harus dikeluarkan juga mungkin lebih dari Biaya seperti yang tadi, menyewa rumah duka, kemudian untuk membayar lahan penguburan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi caranya di Jakarta ini seperti itu. Untuk teman-teman yang ada di Jakarta, sekarang kita ada di mana ini? Di Rumah duka Jelambar. Rumah Agung Duka Jaya. Jelambar. Agung Jaya ya Mas Brian. Iya, di sini. Dan jika teman-teman juga nanti mungkin suatu hari nanti, ya kita juga bukan menginginkan sesuatu hal yang belum terjadi ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman bisa menyewakan juga rumah duka ini, dan kurang lebih seperti ini ruangannya, dan untuk jenazahnya juga di sebelah sana ada seperti yang teman-teman lihat, itu suami yang meninggal dan ini jenazahnya teman-teman. Di sini kita lagi menunggu juga kedatangan dari pihak gereja juga, dari gembala gereja kita, yaitu dari GBI dari Jakarta Pusat, dan juga menunggu keluarga pihak perempuan, keluarga pihak yang meninggal ini. Dan seperti itu teman-teman yang bisa kami jelaskan terkait kalau misalkan ada teman-teman kita yang merantau ke Jakarta, ada yang meninggal, ya prosesnya seperti ini, kita menyewa rumah duka, lalu nanti membayar juga untuk sewa penguburannya. Oke, itu saja teman-teman, dan nanti kita akan lanjutkan. Terima kasih sudah bersama saya Diki Gulo, dan ini Albert Gulo. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe.